Bahkan dari sejak dia mulai lahir pun sudah ada dalam bayang-bayang kematian. Saat kita memandang ke arah cermin, kita akan melihat wajah kita. Wajah kita yang mungkin perlahan-lahan akan semakin tua, semakin memutih, semakin rentak. Semua itu tanda-tanda kematian. Semua itu tanda-tanda kematian. Pernah ditanya oleh satu orang, dia mengatakan begini, Pak Pendeta, ayah saya itu meninggal umur 65 tahun. Dan kalau saya diizinkan Tuhan hidup sampai umur 80 tahun, lalu di sana siapa yang lebih tua? Saya. Tetapi mungkin sama, ya nggak apa-apa juga sih. Ya, terkait tapi tidak persis sama. Nah itu mungkin lebih tepat itu. Terkait tapi tidak persis sama. Oke. Tapi kan Pak Im, kan orang sebenarnya pengen tahu. Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arlianus. Saya bagi pembantu percakapan kita. Ini sebuah program yang disengaja disiapkan untuk menolong kita memahami situasi yang sedang kita alami, sosiopolitik, ekonomi, ya, mengikuti perkembangan pemikiran-pemikiran teologi Kristen atau ajaran-ajaran gereja, dan juga merespons persoalan-persoalan yang digumuli oleh umat Kristiani. Nah, kali ini kita bicara mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Dan untuk mempercakapkan ini sudah datang di studio narasumber kita yang tidak asing lagi bagi Anda, karena udah beberapa kali narasumber udah datang studio kita, yaitu Bapak Pendeta Immanuel Christo. Selamat datang kembali Pak Immanuel Christo. Terima kasih Pak Arlianus, tapi kok nada bicaranya agak beda dengan tema ini ya. Lebih pelan. Karena bicara mengenai kematian ini Pak. Ya. Dan kita kan umurnya udah agak tua. Ya. Pak Pendeta Immanuel Christo adalah pendeta di GKI Gunung Sahari, ya. Beliau adalah ketua pembina Yayasan UKDW. Ya. Apa sih UKDW itu, Pak? Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi di mana itu, Pak? Di Jogja, ya. Ya, sebuah universitas Kristen yang sangat keren, ya. Dan juga beliau adalah ketua pengurus dari Yayasan Tabita. Apa itu? Persekutuan, perkumpulan Tabita. Apa itu Tabita? Itu perkumpulan kedukaan. Jadi memang bicara kematian. Wah, ini bukan promo kan, Pak? Bukan promo ya. Ya, sekali-sekali bolehlah nyuri-nyuri promonya. Iya. Ya, di samping itu ada banyak aktivitasnya. Dia juga adalah ketua dari Komisi Kependetaan di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Kehidupan setelah kematian. Pak Pendeta, ada sebuah ungkapan atau ada yang mengatakan bahwa ini di Amerika, ya, bahwa hanya ada dua hal yang pasti dalam dunia ini. Yang pertama adalah pajak, dan yang kedua adalah kematian. Ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh siapapun yang pernah hidup. Komentar Anda? Oh iya, jadi ini pas sekali Pak, pajak dan kematian, setuju saya. Jadi pertama-tama saya mau membuka dengan ayat yang ada di Mazmur 23, Pak. Oh, terkenal sekali ya. Mazmur 23 ayat 4. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata lembah kekelaman, ini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata salmafet. Salmafet itu artinya adalah bayang-bayang kematian. Jadi persis seperti yang Pak Arlianus sampaikan, bahwa sekalipun aku hidup dalam bayang-bayang kematian, itu artinya apa? Artinya kematian di dalam Alkitab itu memang dipandang sebagai sebuah kegelapan yang kelam, gitu ya. Nggak ada orang yang mau mati. Ya. Tapi dengan kalimat ini, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang kematian, itu artinya juga bahwa setiap manusia, bahkan dari sejak dia mulai lahir pun, sudah ada dalam bayang-bayang kematian. Begitu hidup itu berarti sudah berada dalam bayang-bayang kematian. Jadi kematian itu bukan soal urusan angka, bukan soal urusan usia. Ya, setiap orang yang lahir, setiap
orang itu juga yang ada dalam bayang-bayang kematian. Saat kita memandang ke arah cermin, kita akan melihat wajah kita. Wajah kita yang mungkin perlahan-lahan akan semakin tua, semakin memutih, semakin renta. Semua itu tanda-tanda kematian. Semua itu tanda-tanda kematian yang semakin dekat. Jadi kalau orang Jadi getar ngomong kalau semakin dekat ini. Jadi kalau orang merayakan ulang tahun, ya, Means itu berarti kan berkurang. semakin berkurang. Nah, Ya. semakin dekat kepada kematian. Semakin dekat dengan Kita kematian. jangan merayakan ulang tahun. Makanya di Alkitab nggak ada yang merayakan Nggak ulang ada, tahun. ya. Selain Firaun dan satu ya nggak ada. Jadi semakin kita dekat, semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita dengan bayang-bayang kematian. Itu sebabnya menurut saya, mari kita berdamai dengan kematian. Ya. Kan kematian bukan soal umur. Ya, Ya, artinya kematian bisa datang kapan saja. betul. Ya, begitu orang hidup atau dia lahir sesuatu hidup, artinya dia sudah berada dalam bayang-bayang kematian. Iya. Tinggal menunggu Nggak tahu kapan. waktu kapan. Tapi semakin hari sesuatu, apalagi kita manusia, semakin lama kita hidup, artinya itu semakin dekat kepada kematian. Jadi kita menuju pada kematian ini sebenarnya. Jadi kita hidup ini sekarang kita lagi bercakap-cakap, Iya. ya, kita diskusi, ya, memberi pencerahan, itu dalam rangka persiapan menuju kematian. Ya, itu sebabnya saya mengajak kita untuk berdamai dengan kematian. Karena kematian itu bukan soal usia kok. Berapapun usia kita, apakah kita masih muda atau kita sudah tua, kita tidak lepas dari bayang-bayang kematian. Saya pernah ketika saya diminta untuk berdoa dalam sebuah komunitas, dalam satu persekutuan, kurang lebih doa saya begini Pak Arlianus. Kami memasuki malam dan kami hendak beristirahat dalam tidur malam kami, jaga kami, dan bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan dan kesegaran yang baru, supaya kami bisa menjalani kehidupan di hari yang baru. Namun, tetapi kalau Tuhan berkehendak lain terhadap kehidupan kami, terimalah kami dalam rahmat-Mu. Rupanya doa saya direspon oleh banyak orang itu. Kok mengerikan banget doanya. Karena menurut saya ya memang kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Boleh jadi setelah kita tidur nanti malam, besok nggak pernah bangun lagi. Betul. Nah kalau kita sudah diterima dalam rahmat Tuhan kan, ya itu sudah cukup gitu ya, membuat kita tenang. Jadi karena itu mengajak berdamai. Bagaimana sebaiknya kalau begitu Pak? Tadi kan sudah mengatakan berdamai ya. Kita merespons kematian yang pasti akan tiba itu. Ya ada sebuah jenis sastra dalam literatur abad ke-15. Ini dunia waktu itu Eropa dilanda dengan wabah besar yang namanya Black Death itu. Iya. Yang korbannya sampai ratusan juta jiwa. Jadi kalau COVID-19 ini memakan korban, saya kira nggak lebih banyak mungkin ya dibandingkan dengan Black Death ya. Nah, itu aja orang udah mulai memikir ini akhir zaman gitu. Padahal Black Death waktu itu abad 15 sudah terjadi. Nah ada dalam sastra literatur sastra itu diungkapkan bagaimana kita memiliki seni mati. Seni mati. Ya. Wah, keren ini. Dan seni hidup. Ya. Jadi saya kira kita mesti memikirkan seni mati dengan indah. Di samping menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Ya. Bagaimana kita siap dengan kematian. Tapi juga bagaimana kita bertanggung jawab terhadap hidup. Kurang lebih begitu. Memahami kematian, berdamai dengan kematian adalah ketika kita memahami seni mati kita. Ya, di samping seni hidup kita. Seni mati itu adalah bagaimana kita memiliki cara terbaik untuk mempersiapkan kematian kita. Caranya apa? Yaitu dengan menjalani kehidupan harian kita sebaik kita dapat melakukannya. Jadi kita akan menghadapi kematian dengan baik, dengan tenang, dengan damai, dengan gembira ketika kita menjalani kehidupan kita itu dengan sebaik mungkin. Sebaik kita mampu melakukannya. Kita diminta untuk menjadi orang yang selalu sadar dalam hidup ini. Kita diminta untuk menjadi orang yang selalu bertanggung jawab
dalam hidup ini. Ketika semuanya bisa kita jalani, ya apa yang memberatkan kita? Ya. Orang takut mati itu kan karena ada banyak hal yang belum terselesaikan dalam hidup ini. Berarti kematian tidak perlu dan tidak akan menakutkan ketika kita menjalani hari demi hari itu dengan sebaik-baiknya begitu. Ya, persis seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gitu ya. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan memberi buah. Paulus sendiri bilang, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena buat Paulus, hidup dan mati itu punya makna. Ya. Jadi bukan cuma bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita di dunia ini dengan sungguh, tapi kita juga mempersiapkan kematian kita dengan sungguh. Nah itu yang dimaksud dengan seni mati dan seni hidup itu. Apa sih ketika Paulus mengatakan mati adalah keuntungan? Keuntungan apa kalau mati? Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Aku sudah sampai di garis akhir dengan baik. Ya. Jadi hidup yang kita jalani itu kan diilustrasikan sebagai sebuah pertandingan. Di mana setiap orang ada di lintasannya masing-masing. Ya. Dan setiap orang diminta untuk menjalani kehidupan di tiap lintasannya itu dengan sebaik dia mampu. Sehingga ketika dia mencapai garis akhir, maka mahkota kemuliaan itu, kata Rasul Paulus, akan diterimanya. Jadi nggak ada yang memberatkan. Karena semuanya sudah selesai dengan baik. Saya pernah membaca ya Pak Arlianus, ada sebuah kisah dari seorang raja Persia kuno kalau tidak salah. Yang ketika dia meninggal, dia meminta untuk peti matinya diberi 2 lubang untuk menjulurkan 2 tangannya. Keluar. Okay. Itu sebagai sebuah bentuk simbolis bahwa kita di dunia ini datang tidak membawa apa-apa. Kita mati juga tidak membawa apa-apa. Ya. Jadi selesai. Nah ini yang Paulus katakan, hidup itu untuk Kristus. Artinya selama kita hidup, kita diberi kesempatan untuk mewujudkan karya Allah dengan baik. Sehingga ketika kita mati, kita selesai dengan kehidupan kita. Kita juga selesai. Berarti itu yang dimaksud dengan Paulus, dengan itu berarti bagiku keuntungan. Bekerja memberi ya. buah. Betul. Bekerja memberi buah. Selama kita hidup, selama itu pula kita diminta untuk menghadirkan rahmat Tuhan. Jadi supaya sekali lagi supaya kematian yang pasti akan datang itu entah kapan, ya tidak menakutkan dan tidak perlu menakutkan gitu. Bukan kita spekulasi tentang what next, tetapi sebenarnya berpusat pada hidup yang sekarang ini. Ya, kalau pakai Paulus mengatakan berarti bagiku bekerja memberi buah. Tadi Pak Iman mengatakan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Pak Iman? Betul. Menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin. Menghadirkan rahmat bagi banyak orang, berkat bagi banyak orang. Ya, tapi kan kita bicara mengenai hidup setelah kematian Pak. Ya. Apakah kalau pusatnya di sini, ya, bahwa kematian itu akan dilewati dengan membuat kita berbuah, mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya, sebelum berbicara seperti apa kehidupan itu, sebenarnya saya mau tanya gini, sebenarnya apakah memang ada kehidupan setelah kita mati? Apakah ada kehidupan yang lain selain hidup dari yang kita jalani sekarang ini? Setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya, Pendeta Leftoro, sebagai Tuan Nyonya Rumah dari acara Gema Kasih Indonesia ini, dengan narasumber kita Bapak Pendeta Immanuel Kristo, dengan percakapan tentang kehidupan setelah kematian. Pak Pendeta tadi kan bercerita bahwa di awal bukan menjelaskan bahwa kalau mau menghadapi kematian dengan tenang, tidak perlu takut, bahkan dengan gembira, dengan damai, maka jalanilah hidup dengan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaan saya, emang ada Pak kehidupan setelah kematian itu? Masalahnya belum ada orang yang mati hidup lagi ya. Pak, pertanyaannya seringkali juga berkembang gitu Pak. Seperti apa? Betul. Apakah, kalau itu udah ada baru kan seperti iya, apa? apakah sama? Ya, saya pernah ditanya oleh satu orang. Dia mengatakan begini, Pak Pendeta, ayah saya itu meninggal umur 65 tahun. Dan kalau saya diizinkan Tuhan hidup sampai umur 80 tahun, lalu di sana siapa yang lebih tua? Saya. Ya, jadi pertanyaannya begitu ya. Apakah ada? Seperti apa? Apakah kita saling kenal? Ya. Kehidupan setelah kematian itu, mungkinkah kehidupan mendatang juga lebih baik dari yang sekarang gitu ya? Itu kalau ada loh ya. Ya kalau ada. Ya, tapi saya mau mengatakan begini, beberapa fakta ya dalam pemahaman agama-agama pada umumnya. Oke. Kan kita berangkat dari situ ya, supaya kita punya semangat untuk menjalani hidup juga kan dari pemahaman-pemahaman yang kita yakini. Ya, pemahaman agama pada umumnya. Yang pertama, semua agama, semua keyakinan mengajarkan tentang etika dan moralitas kehidupan kepada setiap pemercayanya demi untuk menjalani kehidupan sekarang dengan baik, maka akan menerima kehidupan mendatang juga dengan baik. Oke, jadi Ini cerminan. ya nggak bisa dihindari. Ini Berarti semua ada agama ya? ada. Ya, Ada. Oke. mengajarkan begitu. Yang kedua, setiap agama dan setiap keyakinan mengajarkan tentang aktivitas yang ilahi itu dalam aktivitas berimannya. Mengajarkan tentang yang ilahi itu dalam aktivitas berimannya. Yang ilahi itu nggak kelihatan sekarang, tapi kita meyakini bahwa Tuhan itu ada. Gitu ya. Yang ketiga, setiap agama dan setiap keyakinan mengajarkan kepada pemercayanya soal kehidupan lain di luar kehidupan kita di dunia ini. Kan gitu. Tiga kenyataan ini. Toh ada yang bilang sorga, ya, bilang nirwana. Oke. Dan semua mengajarkan. Ya, jadi semua mengungkapkan tiga fakta ini sebagai bagian dari apa yang harus para pemercayanya itu lakukan. Nah, bagaimana dengan iman Kristen? Dalam pemahaman iman Kristen, kematian itu bukan kata akhir dari kehidupan. Tetapi sebaliknya, kematian adalah awal dari sebuah kehidupan yang baru. Dan kehidupan kita di dunia ini bagaikan sebuah peziarahan. Ya, Pak Arianus suka mengungkapkan itu. Ini peziarahan bersama. Ya, ini kehidupan di dunia ini sebagai sebuah peziarahan. Itu terlihat dari apa yang Rasul Paulus ungkapkan dalam 2 Korintus 5. Ayat 1. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
Paulus memberikan ilustrasi. Nggak ada orang yang akan tinggal di kemah lama-lama. Itu tempat sementara. Ya, yang kita pakai, kita gunakan, setelah itu kita bongkar. Tempat yang ideal adalah tempat yang rumah tadi, ya, bukan kemah. Yang lebih permanen. Dan Paulus mengilustrasikan itu untuk kehidupan kita di dunia ini dengan kemah kita, tetapi juga kehidupan di luar dunia ini, kehidupan mendatang dengan rumah yang kekal itu. Jadi bagi Paulus itu kehidupan yang sekarang ini sebenarnya kehidupan yang sementara. Ya, sementara. Yang akan menjadi kehidupan yang selama-lamanya itu adalah yang setelah itu. Setelah rumah kita itu jadi tempat tinggal kita, bukan kemah. Ya. Nah, lalu Yesus sendiri mengatakan, akulah, dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, relate dengan apa yang, dan Paulus pasti memperhatikan apa yang Yesus ajarkan. Ya, artinya bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di sini. Bukan di dunia ini. Ya. Ada kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan itu menurut Yesus itulah kehidupan kekal. Selama-lamanya. Yang tadi berbasis pada yang dia katakan apa? Barang siapa, ya, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati. Ya. Jadi dengan kata tidak akan mati selama-lamanya ini mengatakan bahwa ada hidup setelah mati. Betul. Ya, hidup, mati, lalu ada hidup lagi. Karena apa tadi kalian? Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati. Jadi dalam pemahaman iman Kristen, tadi agama-agama sudah, dalam agama Kristen itu memang ada tersedia hidup sesudah kematian. Nah sekarang Pak Pendeta, bagaimana pandangan teologi Kristen tentang kehidupan sesudah kematian? Tadi bilang, apa nanti ketemu masih ada kumisnya apa enggak? Ya, bagaimana sih pandangan teologi Kristen tentang kehidupan setelah kematian? Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes. Tentang apa yang Yesus nyatakan, ya, nggak bisa tidak, mesti berangkat dari konsep dan pemahaman manusia pada umumnya. Ya. Itu kan yang membedakan Alkitab dengan Al-Quran misalnya, ya, bahwa ini ditulis untuk dipahami sesuai dengan konteks manusia, dan kita nggak bisa memahami kehidupan mendatang kayak apa kalau ilustrasinya nggak real pada kehidupan kita, gitu ya. Ilustrasinya mesti real dengan kehidupan kita. Ya, oleh karenanya ilustrasinya tadi kemah, rumah, dan pada bagian ini juga sama, di rumah Bapakku. Ada begitu banyak tempat tinggal. Semuanya untuk mengajak orang sampai pada pemahaman bahwa ya, ada kehidupan setelah kematian. Nah, tapi seperti apanya, ya kita nggak ada yang tahu persis lah. Ya. Tapi ada tempat tinggal begitu ya. Kalau rumah kan tempat tinggal. Iya, iya, itu di ilustrasinya kan begitu. Ada tempat tinggal, artinya ada di sana. Ya. Paulus sendiri ketika bicara kehidupan setelah kematian mengilustrasikan itu sebagai sebuah kemah. Sebuah kehidupan kita itu sebagai sebuah perjalanan. Pak Arlianus mengatakan peziarahan. Ya. Dan tubuh ragawi kita itu sebagai kemah, bukan tempat permanen. Ya. Jadi ilustrasi-ilustrasi itu harapannya menolong kita untuk paham bahwa memang betul ada kehidupan setelah kematian. Tapi kita tidak tahu persis detailnya. Iya. Apakah persis seperti
rumah yang kita tinggali, di sana ada kafling-kafling, di sana ada klaster, ya enggak tahu. Tapi yang jelas ayat ini menolong kita untuk sampai pada konsep ada kehidupan setelah kematian. Ya, masalahnya orang itu kerap kali atau orang kebanyakan itu kerap kali memakai ilustrasi ini sepenuh-penuhnya untuk menggambarkan yang di sana yang kita belum tahu sebenarnya. Pak, ini hanya penggambaran. Penggambaran. Ya, bukan begitu persis gitu. Betul. Jadi tidak ada gambaran yang jelas. Ya. Apakah ya sama dengan kehidupan kita yang sekarang? Apa berbeda sih Pak nanti? Ya menurut saya sih tidak terlalu penting ya. Apakah itu kemudian sama seperti kehidupan kita yang sekarang, ya, atau berbeda? Itu nggak terlalu penting. Karena yang penting adalah buat saya di mana Yesus berada, di situ saya berada. Itu kan yang penting gitu. Soal seperti apanya dan bagaimananya, ya balik lagi karena orang menggambarkan yang di sana dengan konsep yang di sini, maka orang kemudian mencoba memenuhkan juga rasa hormatnya, rasa kasihnya kepada orang yang meninggal dengan cara seperti yang kita. Makanya kemudian orang membuat macam-macam aksesoris demi untuk memudahkan orang itu ada di sana. Padahal ya nggak begitu juga gitu. Kita nggak perlu lagi toh barang-barang yang kita punya itu. Tapi related nggak sih Pak kehidupan kita yang sekarang ini dengan kehidupan nanti di seberang sana? Kalau misalnya Paulus mengatakan bahwa ini tubuh yang fana dengan tubuh yang baru, ya. Tapi ketika Yesus bangkit, orang masih mengenali dia. Iya, Yesus bangkit, orang masih mengenali dia, tapi Yesus mengenakan tubuh yang berbeda, gitu kan? Buktinya dia bisa masuk rumah tanpa harus membuka pintunya. Tapi Yesus juga bisa makan sama-sama. Ya. Jadi kalau ditanya seperti apanya, ya itu tubuh yang Yesus kenakan, tubuh kemuliaan. Tapi related dengan yang sekarang karena dia gini loh. Kalau misalnya dikenali gitu ya. Iya, kalau baru sama sekali kan bagaimana dikenali? Nggak dikenali. Berarti ada kaitannya dengan yang sekarang. Kalau Pak Arlianus mengambil contoh itu, saya setuju. Jadi mestinya saya masih bisa kenal nih Pak Arlianus di sana nih ya. Kalau kita ketemu. Tapi nggak persis sama juga kan? Ya begitu. Beda juga karena tadi tembus bisa tembus tembok tanpa membuka pintu. Nggak dibatasi ruang dan waktu. Iya betul, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus bisa tiba-tiba ada di tengah-tengah para muridnya tanpa para muridnya membukakan pintu dan mempersilahkan dia masuk gitu. Ya. Jadi kalau lihat dari sana ya bayangannya bisa dikenali tetapi beda ya, juga, nggak persis sama. Jadi tadi urusan tadi 65 dengan 80 itu. Dan itu pertanyaan yang udah lama gitu kan. Yesus juga ditanya oleh orang-orang Saduki gitu kan. Ketika ada tradisi perkawinan Levirat. Iya. Dalam masyarakat Yahudi. Iya. Loh ini orang menikah dengan satu orang lalu kemudian meninggal menikahi saudaranya dan seterusnya. Terus di sana siapa yang jadi suaminya? Karena semua pada ngumpul nanti. Iya kan. Kan di sana nggak ada kawinan mengawinkan. Jadi ya kalau dibilang sama ya nggak persis sama. Saya setuju. Jadi itu sudah muncul dari waktu-waktu yang lalu dan mereka memakai situasi yang mereka pahami sekarang untuk memandang yang akan datang. Yang nggak ketemu juga sebenarnya. Jadi jelas bahwa kehidupan yang akan datang itu ada tetapi berbeda. Berbeda tetapi mungkin sama. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Terkait tapi tidak persis sama. Nah itu mungkin lebih tepat itu. Terkait tapi tidak persis sama. Oke. Tapi kan Pak Im, kan orang sebenarnya pengen tahu tuh. Ya, jadi kalau ada yang pengen tahu, nih Pak Pendeta jawab apa? Saya pengen tahu kehidupan di sana gimana. Kalau saya nggak jelas, ngapain saya mesti capek-capek beriman nggak jelas di sananya? Iya. Jadi memang manusia itu kan makhluk yang selalu ingin tahu ya. Dalam banyak hal kita pengen tahu. Termasuk juga dengan sesuatu yang seperti tema kita yang kita bicarakan. Bagi saya fokus kita seharusnya adalah bukan bagaimana dan seperti apa kehidupan setelah kematian itu. Ya. Fokus kita adalah apakah kita akan bisa menikmatinya.
apakah nanti saya bisa ada di sana begitu? Iya. Oleh karena itu, fokus kita di bagaimana kita tetap bertekun, hidup dalam iman, bersekutu dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Itu yang jauh lebih penting. Jadi bukan soal, dan Alkitab juga nggak menjelaskan bagaimana dan seperti apanya. Nggak ada ya Alkitab yang menjelaskan bahwa nanti itu ada Pak Immanuel Christo karena dulu dia di Gunung Sahari. Ya di sini kecil aja lah rumahnya karena dia udah besar dulu di Gunung Sahari. Ya pendeta ini karena dulu dia melayani di gereja yang kecil dikasih rumah yang postur yang lebih besar. Nggak ya? Enggak, saya pikir kita seringkali memang membayangkan yang di sana dengan yang di sini gitu ya. Padahal ya seperti tadi Pak Alianus, terkait tapi tidak persis sama. Dan nggak penting juga. Itu juga mungkin ya Pak, bagaimana cara kita membaca Alkitab kali ya. Jadi kalau memimpin pemahaman Alkitab itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul. Pak, buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu kayak apa? Gitu ya. Kayak apel, kayak mangga. Buat saya nggak penting gitu kan. Iya. Seperti apanya. Tetapi apa yang Allah mau katakan lewat Alkitab itu yang jauh lebih penting. Ketimbang mencari apa yang Alkitab mau katakan gitu. Dia tentang, kalau ngomong tentang sudah kematian, ingatlah perkataan Yesus tadi bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan yang terpenting di mana Yesus berada, di situ saya berada. Itu kan? Bukan soal tempatnya, tapi bersama-sama dengan Yesusnya itu yang jauh lebih penting. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa sesudah kehidupan di sini dan kita mati, itu ada kehidupan sesudah kematian. Itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Seperti apa persisnya kehidupan setelah kematian kita nggak tahu. Betul. Tapi Tuhan Yesus mengatakan itu rumah. Jadi ada tempat di mana kita, tempat yang kan tidak ada tempat yang menyenangkan, no place like home kan. Ya. Jadi tidak ada tempat yang lebih menyenangkan dalam hidup kecuali di rumah. Kembali ke rumah. Kita kemana-mana kembali ke rumah juga. Betul. Jadi ada tempat di mana kita bisa menetap dengan segala kenyamanan yang ada di dalam. Begitu Pak Pendeta. Nah itu ilustrasinya pas banget. Jadi nggak ada tempat yang lebih nyaman daripada rumah. Dan Tuhan menyediakan rumah itu buat kita. Kita bisa berziarah kemanapun selama kita hidup. Tapi rumah yang sesungguhnya itu ya yang Tuhan sediakan. Yang nyaman. Di sana tidak ada lagi ratap tangis dan kertak gigi, begitu katanya kan semuanya, semuanya menyenangkan, gitu ya. Langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan itu. Baik, Bapak, terima kasih atas pencerahan diberikan, mudah-mudahan menjadi jelas ya bagi para sahabat YKB mengenai bahwa ada kehidupan setelah kematian, tapi jangan pusingkan diri dengan detailnya, ya. Berimanlah dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lakukanlah kehendak Allah. Sehingga dengan demikian sebenarnya dengan iman kepada Tuhan, kita ada jaminan bahwa kita akan masuk ke rumah itu. Baik Pak Pendeta, sebelum kita menutup acara ini masih adakah pesan yang mau disampaikan kepada para sahabat YKB? Yang Pak Arlianus tadi sampaikan udah pas banget. Jadi ya mari kita tidak perlu repot-repot memikirkan seperti apa dan bagaimananya dan barang-barang apa yang kita perlukan di sana. Tetapi mari kita beriman dengan sungguh-sungguh selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, dan mari kita juga mengupayakan kehidupan yang terbaik selama Tuhan memberi kita nafas kehidupan. Jadikan semuanya itu sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan tanggung jawab kita juga kepada sesama dan tanggung jawab kita kepada kehidupan ini. Sehingga kita bisa menjalani semuanya dan kita sampai di garis akhir dengan baik. Dan kita bisa menikmati persekutuan yang sempurna dengan Tuhan yang kita imani. Baik, Pak Pendeta, terima kasih atas pencerahannya bagi para sahabat DKB, dan itulah percakapan kita dengan Pak Pendeta Immanuel Christo tentang kehidupan setelah kematian. Berharap percakapan ini membuat kita semakin percaya tentang kehidupan setelah kematian itu dan bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai telah menyediakan tempat bagi setiap kita. Mari terus merawat iman, menghidupi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih. Bila ada masukan-masukan, silakan kirim ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.